Oke ya, kembali lagi di channel YouTube Pak Amir Tutor ya, Bimbel SKD CPNS Pak Amir. Untuk kali ini kita akan membahas modul TKP Jejaring Kerja SKD CPNS 2024. Oke, langsung saja ya kita bahas trik dan tipsnya untuk mengerjakan cara cepat jejaring kerja. Oke, triknya adalah pilihlah opsi jawaban mampu bekerja sama dengan rekan secara efektif, berarti mampu bekerja sama dengan rekan secara efektif, mengutamakan kejujuran dalam bekerja, meminta maaf, dan melakukan koreksi jika melakukan kesalahan. Ini opsi ya, jika ada opsi seperti ini, pilihlah yang seperti ini. Cara cepat menjawab soal TKP adalah kemampuan bekerja sama ya. Kemampuan bekerja sama, kemampuan beradaptasi, oke. Setiap tindakan pasti diminta pertanggungjawaban. Begitu bila ketika bekerja kelompok, berusaha Anda menjadi bagian yang berguna di dalam kelompok kerja tersebut. Apabila Anda ditugaskan sebagai pimpinan, maka bagilah tugas ke anak buah secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, kita jawab soal jejaring kerja seperti ini. Jadi ini ya, ini kata-kata kuncinya semua. Jadi soal jejaring kerja, triknya seperti ini semua. Jadi kalau ada soal seperti ini ya pilihlah jawaban yang satu, dua, tiga yang ada trik cepat atau tips cara cepat menjawab soal di jaring kerja. Ya, jadi kita kasih tuh cara cepatnya biar mudah untuk menjawabnya. Ya pastikan ya bisa poin 195 ke atas ya biar bagus untuk nilai SKD. Kita ke langsung soal nomor satu. Sinta memiliki keahlian menata dan mendekorasi ruang untuk kegiatan pesta. Teman-temannya yang menjadi panitia pensi di sekolah kesulitan mendekorasi ruangan. Mereka ingin menyewa ahli dekor, tapi biayanya tidak cukup. Sinta sendiri tidak bergabung dalam kepanitiaan. Apa yang sebaiknya Sinta lakukan? Oke, karena Sinta bagian dari sekolah, dia harus membantu kan gitu. A. Menyiapkan buku tentang teknik. Oke, ini salah. B. Membantu panitia mendekorasi ruangan sampai ruangan siap digunakan. Ini baik. C. Membantu mendekorasi ruangan karena guru pasti akan bangga dengan dirinya. Udah pasti, tapi ini jawabannya kurang baik. Membantu panitia untuk mendekorasi ruangan karena dipinta oleh guru. Ini juga baik. Mengajak teman-teman lain untuk membantu mendekorasi ruangan ini juga baik. Ini kurang baik ya, karena apa nih? Ada embel-embel yang mereka salahkan saja. Tinggal B sama E, maka yang B-nya 5 poin, yang E-nya 4 poin. Jadi jawaban terbaik ada di B. Kita langsung ke soal nomor 2. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Anda diminta untuk menggantikan guru lain yang sedang sakit untuk mengajar mata pelajaran yang tidak Anda sukai, yang tidak Anda kuasai. Anda hanya memiliki waktu 1 hari untuk mempersiapkan materi dan metode pengajaran. Apa yang Anda lakukan? A. Mengajar mata pelajaran tersebut dengan menggunakan buku teks dan media yang tersedia di sekolah. Baik. B. Mengajar mata pelajaran tersebut dengan menggunakan materi dan metode yang telah Anda gunakan untuk mata pelajaran lain yang Anda kuasai. Baik. C. Mengajar mata pelajaran tersebut dengan mengajak siswa untuk berdiskusi dan mencari informasi dari sumber yang lain yang terpercaya. Juga baik. D. Mengajar mata pelajaran tersebut dengan mengundang guru lain. Nah, salahkan saja. Mengajar mata pelajaran tersebut dengan mengakui keterbatasan nih juga salah kan. Ada 3 jawaban terbaik ya, 3 jawaban terbaik. Maka jawaban terbaik adalah yang kemungkinan besar adalah karena dia tidak kuasai, maka siswa diajak diskusi dan mencari informasi dan sumber terpercaya. Terpercaya. Ini 5 poin di sini ya. Biar nyamannya nanti dia ke B-nya yang 4 poin. Ini C-nya 5 poin, B-nya 4 poin. Oke. Yang A mungkin 3 poin. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda ditugaskan di divisi sponsorship pada sebuah acara kampus. Sebagai orang yang bertanggung jawab mencari sponsor sudah menjadi tugas Anda untuk membuat proposal yang Anda ajukan kepada calon pemberi sponsor. Anda sudah mengajukan ke berbagai instansi, namun proposal Anda selalu saja ditolak. Teman-teman Anda menyalahkan Anda atas peristiwa ini karena dianggap tidak mampu mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Maka sikap Anda adalah, ya kalau ini kita melakukan kesalahan, maka minta maaf. Itu sebaiknya minta maaf. A. Minta maaf, baik. B. Mengakui kesalahan, ini juga baik. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab tersebut kepada teman yang dianggap mampu, ini kurang baik karena dia mengerjakan. D. Mengevaluasi dan merumuskan kembali proposal tersebut dalam rapat panitia, bagus. Minta anggota tim sponsorship untuk merumuskan proposal baru secara bersama-sama, ini kurang baik. Ya, ini jawaban baik juga. Tapi jawaban terbaik ada di ini ya, B. Mengakui kesalahan yang telah dibuat dan berusaha memperbaikinya dengan meminta nanti mengevaluasi dengan rapat panitia. Oke, jawaban terbaik adalah yang B dulu ya. 5 poinnya di sini, mungkin 4 poinnya di D. Karena mengakui kesalahan artinya dia dia paham ya, atau dia paham dan berusaha memperbaikinya. Sedangkan yang A hanya minta maaf ya, dan ini hanya minta maaf pasrah dia.
Ya, dia pasrah dan tidak ada perbaikan, maka yang A kurang baik. Yang B jawabannya mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan berusaha memperbaikinya. Jadi 5 poin di B, 4 poin di D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Teman Anda menanyakan pendapat Anda tentang proposal proyek yang Anda ajukan kepada atasan. Anda melihat bahwa proposal tersebut banyak kekurangan dan kurang layak untuk diajukan. Jika harus memperbaiki proposal tersebut, pasti membutuhkan beberapa hari. Padahal Anda tahu teman Anda menghabiskan waktu libur untuk mengerjakan proposal tersebut. Di situasi ini, apakah yang Anda katakan? Oke. A. Memberi masukan mengenai apa saja yang harus diperbaiki agar proposal tersebut dapat diterima. Ini bagus. Memberikan sedikit masukan terhadap beberapa hal yang penting juga bagus. Memberikan masukan dan menawarkan bantuan untuk menyelesaikannya. Tapi ini kurang bagus ya. Kenapa? Karena tugasnya adalah tugas teman Anda ya. D. Menawarkan agar Anda mengerjakan proposal tersebut agar dia bisa beristirahat. Ini salah kan? Tidak memberikan komentar apapun juga salah kan? Maka jawaban terpenting adalah di sini adalah jawaban A yang paling baik. 5 poin di A. Memberikan masukan mengenai apa saja yang harus diperbaiki agar proposal tersebut dapat diterima. Yang A sebaik-baiknya teman adalah memberitahukan mana yang salah. Jadi A yang lebih baik. 5 poin di A. Mungkin B yang 4 poin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah mengikuti pelatihan, Anda mendapatkan pemahaman baru mengenai strategi marketing untuk meningkatkan penjualan. Anda melihat teman Anda masih menggunakan strategi marketing yang sama seperti sebelumnya, sehingga ia tidak dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Anda ingat bahwa bulan ini akan ada penilaian kinerja karyawan, di mana karyawan yang memiliki penjualan terbaik akan mendapatkan penghargaan. Di suatu ini, di situasi ini, apakah yang Anda lakukan? Oke, saya tidak akan memberitahukan strategi marketing. Oh, ini nggak bisa ya. Dalam tim perusahaan kita harus memberikan ya strategi kita lah biar tujuan perusahaan tercapai. Saya akan mengajarkan strategi marketing yang saya dapatkan setelah pelatihan dan bersama-sama meningkatkan profit perusahaan. Ya, ini bagus sekali ya. B. C. Menyarankan teman saya untuk mengikuti pelatihan strategi marketing agar ia dapat meningkatkan penjualan dan mendapatkan penghargaan. Ini juga baik. D. Saya akan menerapkan strategi marketing yang baru untuk bersaing dengan rekan kerja saya dalam memperoleh penghargaan. E. Menyarankan teman saya untuk belajar strategi yang baru agar dapat bersaing untuk memperoleh penghargaan tersebut. Ini baik, ini kurang baik ya. Jadi yang paling baik adalah 5 poinnya di B ya. 5 poin di B, 4 poinnya mungkin di E. Oke. Jadi saya akan mengajarkan strateginya sama-sama meningkatkan profit perusahaan. Ini namanya jaring kerja. Tujuannya adalah baik sekali sama tim. Jadi B 5 poinnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda mempunyai usaha sablon kaos. Suatu hari Anda mendapatkan tawaran mengerjakan kaos partai. Lalu Anda menerima tawaran tersebut. Rekan Anda mengadukan hal ini kepada unit kepegawaian dengan alasan Anda telah melakukan politik praktis dengan mendukung salah satu partai. Bagaimana sikap Anda? Oke, ini bisnis ya. A. Menjelaskan kepada unit kepegawaian bahwa Anda tetap menjunjung netralitas sebagai ASN. Ini bagus. B. Membuktikan kepada unit pegawaian bahwa Anda hanya menjalankan bisnis sablon, bukan kegiatan politik. Bagus sekali. C. Melaporkan ke kepolisian rekan yang telah menghina Anda. Ini kurang baik. D. Minta maaf pada unit pegawaian bahwa sebelum melakukan sablon kaos, Anda tidak memberitahu mereka. Ini nggak perlu lah. E. Mengajukan permohonan untuk minta instansi ini juga nggak perlu. Jadi jawabannya antara A dan B. Kalau kita tidak melakukan politik praktis, maka harus membuktikannya. Maka jawaban terbaik ada di B. 4 poinnya di A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Indah bekerja di perusahaan terkemuka. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, pimpinan perusahaan menerapkan kebijakan baru, yaitu diadakannya rapat harian yang bertujuan untuk membahas evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan kemarin dan rencana kegiatan hari ini. Seperti biasa, Indah datang ke kantor pagi-pagi sebelum rapat dimulai untuk membantu menyiapkan ruang rapat. Kemudian, pada saat rapat berlangsung, pimpinan Indah mengemukakan pendapat yang menurut Indah pendapat tersebut bisa saja merugikan perusahaan jika diterapkan dalam sistem perusahaan. Indah seharusnya ya ini Indah bagian dari tim maka dia harus mengajukan pendapatnya. A. Menyela pendapat pimpinan salahkan. B. Mengemukakan pendapat Indah saat pimpinan sudah selesai bicara dibagi ya. C. Menyetujuinya ini kurang baik. Kenapa? Karena Indah harus mengungkapkan pendapatnya. C. Diam saja salahkan juga. E. Menanggapi pendapat pimpinan dengan sopan memberikan alasan yang konkret tentang kerugian perusahaan jika pendapat tersebut diterapkan. Oke, karena dia punya pendapat harus buktinya konkret, maka yang E yang baik. Jadi E 5 poin,
B-nya 4 poin. Jadi mengungkapkan pendapat dengan fakta atau alasan yang masuk akal. Maka yang E 5 poin, B-nya 4 poin. Untuk kebaikan tim. Ya. Nomor selanjutnya nomor 8. Usaha yang Anda bangun bersama teman-teman Anda ditawari untuk menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan multinasional yang ada di ibu kota. Penawaran tersebut disampaikan kepada Anda selaku ketua tim usaha melalui telepon. Apa yang Anda lakukan? Oke, ini usaha dibangun bersama ya. A. Segera menyanggupi penawaran tersebut karena akan sangat bermanfaat bagi usaha tim Anda. Ya, ini harusnya dia diskusi dulu dengan teman-teman. Ini kurang baik ini. B. Menghubungi salah satu anggota tim usaha Anda untuk minta pendapat. Ya, ini baik ya, pendapat. C. Mendiskusikan penawaran ini bersama seluruh anggota tim untuk mencari kesepakatan sangat baik. D. Mengambil kesempatan langkah ini dengan langsung memberi persetujuan. Ini kurang baik karena jawaban A sama D itu sama, maka bukan jawaban. E. Mempertimbangkan manfaat dari kerugian penawaran ini secara matang dari sudut pandang ketua. Oke, jawaban terbaik ada di B, di C, di E ya. Oke, jadi jawaban terbaik mana ya? Inilah C. 5 poinnya di C. Mendiskusikan penawaran ini bersama seluruh anggota tim untuk mencari kesepakatan. Oke, yang B-nya 4 poin. Ini 3 poinnya di E. Jadi jawabannya C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat evaluasi tahunan di tempat kerja Anda. Anda dihadapkan pada perdebatan antar divisi yang cukup panjang. Masing-masing divisi mempertahankan ego masing-masing karena merasa memiliki kontribusi yang besar untuk tempat kerja Anda. Bagaimana sikap Anda? Kita ketua rapat, ikut meninggikan divisi Anda, salahkan juga, salah. Meminta semua divisi untuk menurunkan ego, ini baik ya, menurunkan ego masing-masing agar dapat cepat selesai. Mencari kekurangan dari masing-masing divisi sangat tidak baik, yang C. D. Menyadarkan anggota rapat bahwa semua divisi memiliki peran dan andil masing-masing, ini fungsi ketua, bagus sekali yang D. E. Menunda rapat, salahkan, maka jawaban terbaiknya ada di D, 5 poin. Dan di B-nya itu 4 poin. Jadi jawaban terbaik ada di D. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir untuk hari ini. Jaring kerja. Anda ditugaskan membuat laporan keuangan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk para investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan Anda. Ternyata karena Anda kurang teliti, laporan keuangan yang Anda susun terdapat kesalahan penulisan angka. Hal tersebut berdampak pada minat investor yang menjadi berkurang untuk berinvestasi. Solusi apa yang Anda lakukan mengatasi masalah ini? A. Berpura-pura tidak mengetahuinya, salahkan saja. B. Mencari lowongan kerja di tempat lain, salahkan juga. C. Menyalahkan atasan, salahkan juga. D. Bersedia bertanggung jawab atas kelalaian tugas yang telah dilakukan, bagus. E. Meminta maaf kepada semua pihak dan segera melakukan evaluasi perbaikan laporan keuangan tersebut dengan bekerjasama dengan rekan lain agar cepat tuntas. Baik, maka jawaban terbaik ada di E ya. Meminta maaf dan evaluasi ini sangat baik, maka 5 poinnya di E, 4 poinnya di D. Oke ya, itu saja untuk hari ini ya untuk TKP-nya ya, TKP jejaring kerja. Kalau profesionalisme sudah siap, sudah selesai dibahas. Yang kedua tadi adalah pelayan publik juga sudah dibahas. Yang ini ketiga jejaring kerja. Oke, lebih dan kurang saya minta maaf. Semoga berguna untuk menjawab soal-soal SKD CPNS 2024 yang sebentar lagi pendaftaran di tanggal 20 September ya kalau tidak salah. Oke, ujiannya itu di Oktober ya, pertengahan Oktober. Oke, selamat, semoga sehat-sehat sampai ujian ya. Dan semoga berhasil di ujian CPNS 2024.